Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfiano. NRP saya 0922040088 dari kelas TU5D. Di sini saya akan menjelaskan dan menyimulasikan program tentang interpolasi kuadratik dan multivariabel di soal ETS. Di soal ETS nomor 1 yaitu tentang interpolasi kuadratik, yang dimana fungsi x itu tersendiri yaitu f dengan 1/3 kali x pangkat 3 min dikurangi 1/2 kali x pangkat 2 min x min 1. Lalu untuk starting value nya yaitu x1 2, lalu x2 3 dan x3 4. Maka untuk selanjutnya yaitu parameter toleransi dan interaksi maksimum, yang dimana sini saya menginputkan max error 1E-6, lalu ada max iter. Karena di soal kita butuh hanya sampai 9 iterasi, maka kita hanya membutuhkan menginputkan max iter ini sebanyak 9. Lalu langsung masuk ke program for-nya, yang dimana for iter sama dengan 1 titik 2 max iter, yang dimana program ini akan mengulang selama 1 sampai 9 dan akan ditampilkan. Lalu kita hitung nilai fungsi pada x1, x2 dan x3 dulu. Setelah menginputkan hitung nilai fungsi, maka step selanjutnya yaitu hitung titik minimum menggunakan interpolasi kuadratik. Di sini sudah ada rumusnya sendiri. Jadi kita menginputkan f1 dikali x2 pangkat 2 min x3 pangkat 2 dan seterusnya. Untuk penyebutnya itu seperti ini, 2 kali f1 kali x2 kurangi x3, seperti itu. Maka setelah kita menginputkan pembilang dan penyebut, maka kita akan mengetahui nilai x min nya berapa. Nah, x min ini dapat ketika pembilang dibagi penyebut. Lalu setelah mencari x min, kita akan mencari f min. Nah, misalnya f min sama dengan x x min. Lalu kita tampilkan hasil iterasinya menggunakan fungsi f'. Kita menampilkan iterasi. Yang pertama kita menampilkan iterasi x min dan f min nya, lalu tampilkan nilai juga dari nilai x1, f1, x2, f2, x3 dan f3. Lalu ini ada program cek kondisi penghentian. Nah, ini adalah pengkondisian titik berdasarkan nilai fx, yang dimana sesuai rumus, jikalau if ini jikalau x min lebih dari x2, maka program akan mengeksekusi perintah ini. Nah, jikalau juga ini tidak sesuai, misal f min lebih dari f2, maka mengeksekusi nilai fungsi else ini, lalu di end. Nah, else jadi misal ini kan yang pertama, if sama dengan x min lebih dari x2, maka mengeksekusi program ini ya. Nah, untuk else yaitu kebalikannya. Berarti else ini yang dimana x min kurang dari x2, maka
program akan masuk ke sini. Nah ini seperti ini juga pengondisian fmin juga. Jikalau fmin lebih dari F2 maka eksekusi perintah else ini. Nah setelah sudah, kita akan hentikan setelah iterasi ke-9 karena yang diminta soal sampai iterasi 9 saja. Mungkin kita langsung coba run programnya, lalu kita akan mendapatkan nilai iterasi 1, yaitu xmin nya kita dapat di iterasi 1 yaitu 1,9333, lalu fmin nya min 2,393432, lalu x1 nya, x2 nya, x3 nya tetap karena ini masih iterasi 1 mengikuti starting value awal. Lalu untuk F1 X1 dan F3 ini sudah dimasukkan di rumus tadi, lalu kita diupdate di iterasi 2. Nah iterasi 2 itu udah beda dari starting value nya, dikarenakan tadi itu masuk ini xmin lebih dari x2. Nah ini xmin bentar xmin adalah 199, maka ditanya apakah berarti ini xmin kurang dari 2 x2, jadi masuk sini ya kan, ini kan lebih, xmin kurang dari 2 sini masuk sini. Lalu ditanya apakah fmin nya kurang dari f2, kita lihat fmin nya min 2, f2 nya 0,5, berarti benar kan bahwa fmin ini kurang dari f2, maka yang diupdate adalah nilai x3 dan x2, yang dimana x3 ini diupdate di nilai x2 ini, di nilai x2 kan 3, x2 yang tadi yang iterasi pertama, lalu x2 nya diupdate menjadi nilai xmin, maka di iterasi 2 ini x2 adalah nilai xmin iterasi 1 dan x3 adalah nilai x2 iterasi 1, seperti itu. Untuk step-step selanjutnya mengikuti sama di perulangan terus oleh for sampai muncul nilai iterasi 9, karena di soalnya cuma sampai iterasi 9. Mungkin kita akan lanjut ke program Python-nya. Saya simulasi di Google Colab. Nah ini kurang lebih sama logika dari program MATLAB dan Python ya. Jadi mungkin di sini cuma kita importkan library NumPy ASNP, lalu kita definisikan fungsinya sama seperti soal ini, lalu kita inisiasi starting value juga, starting value-nya 2, 3, 4 sama, lalu ini juga sama seperti di MATLAB, logaritmanya for in 0 per 1, ini mungkin beda cuma sintaknya aja ya, cuma secara logika sama, for iter in range 1, max iter plus 1, jadi nambah plus 1 sampai nilai 9. Nah sudah simpan F1, ini itu nilai fungsi sama seperti di program MATLAB, sama juga ini F-nya sama, rumusnya sama. Lalu mungkin perbedaannya cuma di sini, kalau tadi fungsi untuk menampilkan hasil itu fprintf di MATLAB, nah di Python ini cuma print aja. Lalu sama juga kondisi juga sama seperti tadi, ada 3 titik. Oke, lalu menghentikan
setelah iterasi ke-9. Nah, kurang lebih sama ya, sama sekali tidak beda dari hasil MATLAB-nya. Kita coba bandingkan. Iterasi 1 min 1993 benar, min 2 benar, 234 benar, min 2 benar. Lalu iterasi 2 x min 1 benar, lalu x min 250 benar. Baik, seperti itu mungkin untuk program dari interpolasi kuadratik di soal nomor 1 UTS. Lalu kita move ke soal nomor 2, yaitu multivariabel. Nah, di sini menekan input nilai awal, input nilai awalnya itu di soal 3, 2, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, lalu X3 sama dengan 1. Ini vektornya, ini vektor untuk X1, vektor untuk X2, dan vektor X3. Nah, itu parameternya sama seperti interpolasi kuadratik, tapi yang membedakan di sini cuma max iternya sampai 6, karena di soal menunjukkan bahwa iterasi cuma sampai 6 saja, perintahnya sampai 6 saja. Lalu untuk for sama, kurang lebih logikanya 1 sampai 6 nanti ditampilkan di perulangan terus sampai 6, kan max iter ini sama dengan 6 kan. Lalu definisi nilai x1, x2, x3, x1, x2, x3, x2. Lalu definisi fungsi f. Nah, fungsi f ini di soal ada, itu x1 pangkat 2 min x2 pangkat 2 plus x3 pangkat 2 min 21 yang pertama. Lalu yang kedua x1 kali x2 plus x2 pangkat 2 min 3 kali x3 min 23. Lalu yang ketiga x1 min x1 kali x2 plus x2 kali x3 min 26. Nah, ini mendefinisikan matriks Jacobian, dimana nilai ini adalah nilai turunan dari definisi fungsi x, yang dimana misal x1 pangkat 2, maka turunannya kan 2 kali x1 ya kan, benar kan. Lalu ini juga turunan dari min x2 pangkat 2 min 2 kali x2, dari itu. Yang lainnya juga sama, turunan dari fungsi f tadi. Lalu menghitung inverse matrix Jacobiannya, rumusnya seperti ini, J if sama dengan if J. Lalu kita akan menghitung nilai perubahan deltanya. Nah, delta sama dengan min J inf kali f. Lalu diupdate nilai, lalu kita tampilkan hasil iterasi. Nah, untuk menampilkan juga sama, menggunakan perintah fprintf. Nah, yang kita tampilkan adalah iterasi matriks Jacobian, inverse dari matriks Jacobian J f, fungsi f, lalu nilai x setelah iterasi dan perubahan delta. Nah, ini cek konfigurasi untuk cek nilai absolut dari delta. Nah, ini output library program berhenti selesai iterasi. Nilai akhir berapa, nanti kita coba simulasi nilai akhir ada di iterasi 6 pastinya. Mungkin langsung kita run. Nah, ini dia iterasi 1 mendapatkan matriks Jacobian J 6 min 4 2 27 min 3 min 1 min 2 2. Lalu inverse nya juga mendapat sekian. Nah, ini sudah sampai ke iterasi 6 ya. Iterasi 6 mendapatkan nilai nilai x iterasinya 24,5 dan nilai akhirnya di iterasi ke-6.
seperti itu. Lalu kita move ke program Python saja, tidak lama-lama. Sini saya juga menggunakan Google Colab untuk simulasi program Pythonnya. Seperti biasa kita import library dulu, nanti ASMP, lalu kita input nilai awal, kita 3, 2, 1 ya, seperti tadi, seperti di MATLAB tadi. Lalu kita inisialisasi vektor. Vektor di sini menggunakan fungsi. Kalau di Python menggunakan fungsi array. Kalau tadi di di MATLAB kan tidak ada, kan bisa langsung ngisi ya. Kalau di Python harus ada fungsinya NPArray ini. Lalu untuk selanjutnya parameter toleransi dan interaksi maksimum sama seperti Python, nya 1e 1e-6, lalu maksiternya sampai 6 sama. Mungkin logikanya for perulangan dari 1 sampai 6. Lalu ini adalah definisi nilai x, lalu fungsi f sama dengan NPArray juga ya. Jadi kalau di Python harus menggunakan NPArray supaya bisa menampilkan dan membaca nilai array. Definisi matriks Jacobian, terus inverse Jacobian seperti tadi. Nah, ini memang kalau di Python harus menggunakan fungsi-fungsi ini untuk memanggil lah alatnya. Kalau di MATLAB kan langsung bisa, karena ya mungkin MATLAB software yang mahal, jadi tak perlu fungsi-fungsi untuk memanggil-manggil. Nah, di sini udah tampilkan hasil iterasi, matriks iterasi Jacobian seperti di MATLAB sama menampilkannya. Lalu sama ya tadi Fmax, koefisien kolaborasi. Ketika disimulasikan itu nilainya sama seperti di MATLAB. Kita bandingkan ya. Dari iterasi 1, matriks Jacobiannya 6, min 4, 2, 27, min 3, min 1, min 2, 2. Sama ya. Coba kita cek adanya tadi apa? Nilai X iterasi, nilai X setelah iterasinya ya. Nilai X setelah iterasi 1 yaitu 5,24 ya kan? Terus 15,84 46. Oke. Lanjut untuk langsung iterasi yang terakhir saja. Iterasi yang terakhir mendapatkan nilai X iterasi 2,410 ya. Lalu yang 5,474 lalu 6,719 dan program berhenti di iterasi 6. Mungkin itu saja penjelasan program dari saya tentang interpolasi kuadratik dan multivariabel dari soal ETS di simulasi MATLAB dan Python. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih terus belajar dan terus bisa memahami program. Apabila ada salah kata dan salah pemahaman bisa dimaafkan, dikoreksi. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.